Halo, selamat datang di pemain ke-13. Hari ini gue mau bahas satu match aja nih, Chelsea yang memulai campaign Champions League dengan kemenangan ya 1-0 lawan Zenit. Oke, Chelsea menang 1-0. Ya lawannya Zenit. Buat gue ini start yang bagus ya buat memulai, apalagi jadi juara bertahan agak sulit ya. Terakhir kan Real Madrid ya 3 kali berturut-turut mereka juara Champions. Liverpool gagal, Bayern Munchen gagal, dan Chelsea sebenarnya dengan skuad yang sekarang ini kan lebih bagus dari musim lalu. Chelsea nggak kehilangan pemain penting lah di bursa transfer, malah nambah satu pemain yang yaitu di video sebelumnya gue bilang bisa ngelengkapin puzzle-nya Chelsea nih, yaitu punya Lukaku, punya finisher di depan. Gue coba highlight match lainnya juga ya sebelumnya. Jadi emang ada beberapa match nih di 4 grup. Ada Sevilla lawan Salzburg itu 1-1. Ini menarik, ada 4 penalti di babak pertama. 2 gagal, 2 masuk. Terus yang kejutan MU nih, MU kalah lawan Young Boys. Padahal mereka golin duluan ya lewat Ronaldo. Gue bilang gila nih, Ronaldo udah golin lagi aja. Cuman pas habis kartu merah gue tuh ngebayanginnya kayak Chelsea dipegang Mourinho deh, waktu pokoknya pas mereka kurang pemain atau gimana lah, nggak diuntungin, pasti mainnya tuh jelek gitu. Dan kayaknya gue sih nggak nonton ya MU, cuman kayaknya mainnya jelek banget nih, sampai come on gini, ini Young Boys lah. MU tuh pemainnya bagus-bagus loh. Maksud gue, kalaupun nggak punya strategi yang oke, minimal secara individu tuh pemain lu bagus-bagus gitu ya. Mereka kalah 2-1 di menit akhir pula. Dan ada kartu merah. Ini banyak kartu merah ya di matchday pertama, ada 4 nih. Tadi Sevilla 1, MU 1, terus Villarreal lawan Atalanta 2 sama. Ini juga ya match yang imbang sih. Villarreal kena kartu merah. Barca nih dibantai lagi sama Bayern Munich ya 3-0. Ternyata ya mau siapapun pelatihnya, memang Munchen mungkin udah DNA-nya di Champions League kali ya. Maksudnya Barca kan nih dengan tim baru nih yang katanya sih udah agak sulit ketebak katanya. Cuman Munchen ya mereka punya kematangan sih dari pemain, padahal mereka sebenarnya startnya rada slow ya di liga. Terus friendly match juga kalah terus si Nagelsmann ini. Cuman ya mereka ngebuktiin sih mereka punya mental yang kuat. Terus ada Dinamo Kiev Benfica 0-0, Lille Wolfsburg 0-0. Yang Wolfsburg juga kartu merah. Chelsea menang 1-0, dan satu lagi Malmo dihajar Juve nih 3-0 ya. Juve mulai bangkit juga nih, karena di liga mereka terseok-seok banget. Oke, kita ke Chelsea ya. Chelsea menang 1-0. Kita lihat line up pertamanya dulu. Main sih tetap 3-4-3, di belakang Mendy. Ya Tuchel nggak mau ngambil resiko lah. Ini karena match pertama penting buat jaga performa aja sih sebenarnya. Mereka mainin 3-4-3, di belakangnya tetap Mendy yang jadi pilihan utama. Di belakang ada Aspi, Christensen, Rudiger. Ini sangat-sangat main aman kalau gue bilang ya. Gak ada Caloba. Terus Silva juga dicadangin sih. Terus di tengah Alonso, Jorginho, Kovacic, James. Ini mungkin 4 terbaik ya di Tuchel sekarang. Walaupun kemarin si Chilwell disorot mulu nih, karena dia itu terakhir main di final Champions League. Euro dia nggak main sama sekali. Terus di ini juga Chelsea belum main sama sekali ya, sampai friendly match kan dia nggak ikut kan, karena datangnya telat gitu. Terus di tengah Jorginho, Kovacic. Ini ya itu cari aman ya kan, Tuchel nggak mau ngambil resiko. Di kanan James lagi main. Di depannya Ziyech, Lukaku sama Ziyech, Mount sama Lukaku. Jadi ada beberapa yang disimpan, kayak Havertz disimpan. Kante nggak bisa main, Pulisic juga nggak bisa main karena cedera. Sebelum match ini ada penghargaan dulu ya mereka, si 4 ini. Mendy kiper terbaik,
Kante gelandang terbaik, Jorginho pemain terbaik Eropa, sama Tuchel dia pelatih terbaik sebelum match. Masuk ke matchnya, gue bilang Chelsea intensitinya bener-bener main tinggi ya, langsung main high press dan lain-lain. Cuman ya di babak satu ya, terutama si Zenit ini gue bilang sih rapih banget ya, belakangnya tuh kayak bener-bener susah ditembus gitu. Cuman yang bikin sulitnya juga, gue bilang Mason Mount ini nggak cocok sih kalau ngelawan tim yang yang defense-nya numpuk gitu. Karena kan Mount tuh memang kekuatannya dia di dribbling ya, nggak yang main one touch passing gitu atau main simple play gitu kayak Havertz tuh cocok tuh kalau lawan tim-tim gini. Nah dia kan mainin Mason Mount tuh beberapa kali hilang, kayak kurang sharp aja gitu, hilang touch lah, salah passing lah atau gimana lah, jadinya banyak banget hilang bola dari Mason Mount gitu. Peluang-peluang tuh agak susah banget kayaknya. Taruh di sini agak susah sih lihat peluang di babak pertama ya. Cuman babak pertama tuh kayak susah banget gitu punya peluang tuh. Chelsea itu cuman ada 5 shot di babak pertama. 5 shot itu gak ada shot on target di babak 1, malah gak ada shot on target sama sekali gitu. Jadi si Zenit ini emang bener-bener nahan banget di belakang sih, numpuk. Udah gitu beberapa counternya lumayan bahaya. Cuman Chelsea yang gue salut ya itu sih, mereka kuasain bola, possession tinggi, tapi pas ke counter itu bisa nge-cover gitu. Jarang banget yang benar-benar berbahaya tuh ada, tapi ada satu momen yang si Claudinho tuh hampir udah ada hadapan sama Mendy, untung si James cepet baliknya tuh. Jadi babak 1 Chelsea benar-benar kesulitan lah kalau gue bilang ya. Babak 2 udah mulai makin tinggi lagi temponya. Si Zenit tuh babak 1 masih agak keluar lah, babak kedua tuh udah nahan di belakang lah pokoknya, udah nggak kemana-mana mereka. Nah babak 2 Chelsea intensitasnya makin tinggi. Yang gue seneng adalah kombinasinya tuh jadi makin banyak gitu di babak kedua. Jadi nggak cuman biasanya kan main kombinasi tuh, mereka kadang ada dari sayap, crossing, ada dari Jorginho belakang ke depan crossing, ada kombinasi 1-2. Cuman memang banyak momen yang nggak pas gitu, pas Lukaku nembok, di passing kekencengan, jadi touchnya tuh bola kejauhan gitu. Cuman sebenarnya di menit-menit berapa ya, Chelsea ini kan baru golin menit 75 ya, 69. Jadi di menit-menit 65 ya habis Lukaku golin tuh gue bilang harusnya nih si James diganti sama Odo ini, karena si James tuh tipenya gitu ya, jadi dapat bola kalau nggak ke belakang, kalau ada ruang ya crossing, nggak bisa masuk ke dalam gitu. Butuh Acanodo yang bisa ngacak-ngacak, bisa ngelawatin pemain lah gitu. Jadi beberapa kali emang momennya kayak ya elah ke belakang lagi gitu. Itu yang gue gak demen dari James tuh sebenarnya itu gitu. Kalau secara defense sih dia lebih oke ya dari Acanodo gitu. Ya akhirnya Lukaku golin. Ini tipikal golnya striker Chelsea ya nih, crossingnya Aspi kayak gitu tuh udah sering banget dilakuin zaman Morata, zamannya Havertz, Werner gitu, crossing itu crossing akurat dan dari Aspi ya crossingnya, bukan dari James. 1-0 dan ya Lukaku gak banyak peluang tapi efektif gitu. Peluang ada tapi beberapa ya paling di blok dan segala macem. Cuman sisanya setelah itu Chelsea ya tetap nge-push sih. Cuman gue bilang ya itu tadi, yang salah itu kenapa Ziyech yang diganti sama Havertz, harusnya Mason Mount yang diganti ya. Cuman mungkin tuh kan mikirnya Mason Mount tuh bisa pressing kencang gitu. Memang dia kalau pressing bola bagus, cuman kalau terlibat di main yang simple touch atau gimana kombinasi tuh kurang gitu. Jadi agak mengecewakan kalau kata gue Mason Mount-nya. Dari Euro tuh Mason Mount udah turun kalau gue bilang sih. Ya sampai menit akhir menang 1-0, ini kemenangan yang kemenangan yang gue bilang harus didapat lah ya, karena
Chelsea kan jadwalnya agak padat dan lawannya juga agak banyak yang susah gitu. Jadi menang 1-0 ini lagi-lagi gue bilang is a good start for the campaign. Mudah-mudahan sih next kan lawan Spurs ya. Jadi gue nggak tahu nih akan ada yang disimpan atau enggak, tapi minimal mereka bisa ambil 3 poin karena yang ya Champions League itu kan kompetisi yang apa ya, lu tuh harus manfaatin sekecil peluang yang ada gitu. Jadi ini lawan tim Zenit yang kualitasnya di bawah lu harus bisa ambil 3 poin dan berhasil gitu. Nextnya tuh mereka lawan, coba ya, Chelsea itu next lawan nah Chelsea lawan Juve away lagi, jadi lumayan berat. Jadi 3 poin ini sangat berharga kalau gue bilang gitu. Jadi minimal mereka bisa fokus lagi ke liga gitu. Jadi gitu aja. Thank you yang udah nonton. Next mungkin nanti pas lawan Spurs ya gue bikin video lagi, oke? Bye bye.